Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online. Hari ini kita melihat kitab yang baru, Kitab Ulangan pasal 1. Hari ini Pastor Josanya menyampaikannya, permulaan yang baru. Boleh dikatakan akhir dari yang lama, permulaan yang baru. Kitab Ulangan isinya itu bukan yang baru. Bukan hukum Taurat yang baru yang dikatakan Musa. Sesungguhnya itulah yang lama. Pada saat Tuhan lewat Musa membawa orang keluar dari Mesir yang dikatakannya hukum Taurat itu, yang dikatakan di Gunung Sinai. Setelah lewat 40 tahun, generasi yang pertama telah meninggal. Di bawah umur 20 tahun, hidup 40 tahun kemudian. Di dalam keadaan demikian, Musa mengutarakannya. Dan bagaimana kita melihat semua ini? Ada sebagian masalah setiap generasi harus belajar. Dan juga kita harus menghadapinya. Dan bagi Musa, dia adalah hamba Tuhan, abdi Tuhan. Tuhan mengangkat dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dia rela melepaskan gelarnya sebagai pangeran di Mesir. Karena di Mesir dia juga dengan gegas membunuh orang, kemudian mengembara di padang gurun 40 tahun. Kemudian sampai 80 tahun, 120 tahun. Mungkin boleh dikatakan ini hampir sampai akhir hidupnya. Ini dikatakan waktunya. Ayat ketiga, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicara Musa kepada Israel. Yang perkataan dia 1 bulan sebelum dia meninggal. Dia menjelaskan semua ini agar orang generasi baru Israel agar mengetahui riwayat ini. Dan juga abdi Allah ini di tanggung jawabnya sebagai abdi Allah di masa akhir hidupnya yang sangat penting. Kesimpulan seumur hidup dia mengikuti Tuhan yang sangat berharga. Dan dalam sejarah mengajar orang mengikuti Tuhan, dalam sejarah belajar mengikuti Tuhan. Kita tidak perlu di generasi ini kita berdosa dan generasi seterusnya berbuat dosa. Kita tidak perlu demikian. Kalau demikian tidak ada jalan keluar, dan ini juga bukan kehendak Tuhan. Yang ingin Musa utarakan, generasi yang pertama mereka yang kelakuan yang salah mereka perbuat, keputusan yang mereka ambil harus dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan sekali lagi kita melihat kembali masalahnya, agar kita tahu masalahnya di mana. Kita jangan lagi melakukan kesalahan yang demikian. Dan juga kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan yang demikian lagi. Ayat 1 sampai dengan 8, hati-hatilah, satu keputusan mempengaruhi satu generasi.
meng- keputusan yang bisa mempengaruhi keadaan masa sekarang. Satu pemerintah yang mengambilkan satu keputusan, yang selalu keputusan satu negara itu harus menghadapi hasil keputusannya. Satu keputusan yang baik akan menghasilkan negara yang baik. Kalau keputusan yang salah akan memperburuk negara. Demikian juga bagi kita perorangan, kita harus berhati-hati mengambil keputusan karena keputusan ini akan mempengaruhi masa depan. Boleh dikatakan hidupmu hidupmu yang selanjutnya, bahkan mempengaruhi anak cucumu. Seperti saya 20 tahun saya mengambil keputusan, 20 tahun datang ke Hong Kong melayani Tuhan. Saya bukan hanya mengambil keputusan untuk saya sendiri dan juga demi anak saya yang akan datang. Seperti keputusannya sekarang, pacarnya orang Taiwan atau orang Hong Kong. Maka kita harus berhati-hati. Ayat 1 sampai dengan 8, seperti saya katakan, keluar dari 40 tahun keluar dari Mesir di hari yang ke-11. Musa berbicara di seberang sungai Yordan. Ini di ayat kedua, sepanjang 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Orang Israel keluar dari Mesir, mereka kemudian ke Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukum Taurat, kemudian mendirikan kemah. Setahun semua itu baik, dan kemudian mulailah mereka keluar dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui pegunungan Seir. Tidak cukup 2 bulan, 2 minggu. Kemudian Tuhan memberi mereka tanah Kanaan. Tapi sebelum sampai ke tanah Kanaan, perjalanan Tuhan sangatlah cepat. Kalian harus ingat, pekerjaan Tuhan itu cepat. Dia tidak menunda waktumu. Dikatakan 1000 hari bagaikan 1 hari. Tuhan tidak akan menunda harinya kita. Dari Horeb sampai ke Kades Barnea sampai 11 hari. Kemudian persiapan untuk masuk tanah Kanaan. Sesungguhnya orang Israel belum siap. Sesungguhnya apa yang harus dipersiapkan? Laut Merah terbelah itu adalah Tuhan mempersiapkannya, dan juga Sungai Yordan yang terbelah itu juga Tuhan yang mempersiapkannya, dan para prajuritnya Firaun terbenam dalam Laut Merah itu juga bukankah Tuhan pekerjaannya? Dan orang Israel, apa yang mereka makan itu semua persediaan Tuhan. Sesungguhnya boleh langsung masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka belum siap, karena belum siap ini mempergunakan waktu 40 tahun. Jadi bukan Tuhan yang menunda waktu kita, karena kita tidak sanggup mengikuti Tuhan. Maka setiap keputusan mengikuti Tuhan haruslah berhati-hati, karena kita dengan seumur hidup untuk menanggapinya. Kan kita melihat bagaimana anugerah Tuhan. Adakah kesempatan kita kembali kepada Tuhan? Minggu kemarin kebaktian kita lihat kesaksian dari
MG Leader Yohan, kami sangat terharu dan juga sangat tercengang. Saya merasa kalau saya tidak percaya Tuhan, mungkin saya sama dengan Yohan. Banyak sama laki-laki juga demikian, yaitu menikah itu adalah satu tantangan. Ada MG Leader yang ngangguk-ngangguk kepala. Istri setelah dipersunting, langkah selanjutnya mereka tidak ada kerjaan. Sesungguhnya pekerjaan saya bekerja untuk dia menikmati. Jalan ini dilalui 40 tahun dengan demikian. Kita mudah sekali demikian. Saya merasa menikah itu adalah satu yang membahayakan seumur hidup. Karena tidak berhikmat memilih pasangan hidup. Baik sekali ada Tuhan, kita percaya Tuhan, kita bisa kembali ke jalan yang seharusnya kita lalui. Di tempat ini bagi orang Israel, mereka melihat orang tua saya mengambil keputusan yang salah. Saya melihat, saya juga mendampingi mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Sekarang sampai lagi di dalam keadaan demikian, aku harus berhati-hati mengambil keputusan dalam Tuhan. Kita jangan mengira angkatan yang terdahulu mengambil keputusan yang salah, kita pasti benar. Sesungguhnya seperti di seluruh dunia menghadapi pandemik ini, mereka juga tidak sama keputusan mereka. Ada negara yang cepat mendeklarasikan seperti sakit flu biasa. Ada negara yang sekarang masih juga menghadapinya. Kamu tidak tahu keputusannya yang mana benar. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian baru akan melihat dengan jelas. Maka kita harus berhati-hati mengambil keputusan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Jadi ayat 1 sampai dengan 8 keadaan yang demikian, yaitu 11 hari mereka mengambil keputusan. Keputusan ini bisa mengaruhi angkatan berikutnya. Kita harus melihat keadaan yang demikian. Musa di hadapan angkatan baru, dia harus berkata apa? Memang kitab Ulangan sangat panjang, tetapi yang terpenting agar membawa kalian ingat itu apa? Ayat yang pertama, kita harus berhati-hati mengambil keputusan. Kita harus berhati-hati mengambil keputusan dalam Tuhan. Kemudian ayat 9 sampai dengan 18 kepada para pemimpin. Di ayat ke-9, pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikianlah seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Sesungguhnya kamu sekarang sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ini sungguh baik. Ini adalah satu berkat. Tuhan menepati janjinya memberkati Israel. Mereka banyak orangnya, tetapi banyak orang juga banyak dosa. Banyak orang banyak juga yang menggerutu dan juga bentrokan.
Dalam situasi yang demikian, dalam keadaan demikian sangat banyak masalah di sesama. Karena hubungan sangat rumit, kalau ditambah lagi kalau tidak diselesaikan masalah tambah rumit. Jadi Musa berkata satu yang sangat penting, yaitu para pemimpin harus dengan keadilan mengambil keputusan. Dia mau agar pemimpin yang dengan yang mereka pimpin itu harus ada hubungan yang baik. Itu satu yang tidak mudah. Jadi harus bagaimana di ayat 13. Kemukakanlah dari suku-sukumu seorang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Yang berakal budi dan berpengalaman itu apa? Bukan berkata mereka menyelesaikan masalah, yaitu mereka menyelesaikan masalah hubungan sesama. Dia tahu bagaimana agar hubungan lebih baik. Kemudian jawab para orang banyak, yaitu pada kita sering timbul masalah. Kita mencari orang ketiga untuk mengadakan perdamaian. Kadang cari A tidak bisa, B juga tidak bisa. Karena A memihakmu, B yang memihak sebelah, jadi sama tidak mau mendengar. Jadi memilih pilihan orang itu sangat penting. Kita sering melihat orang yang berakal budi, berpengalaman, yang mengambil keputusan dalam hubungan, kita percaya sama dia. Jadi orang yang bisa menyelesaikan hubungan baru bisa menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin menghadapi bentrokan, dia dengan mengandalkan Tuhan, dengan pengalaman dia bagaimana mengandalkan Tuhan mengambil keputusan. Maka di sini Musa pun memperingatkan mereka. Ayat 17. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Harus kamu dengar, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi perkara yang sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Ini adalah pemimpin yang peringatan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin ada takutnya kalau dia berkata demikian orang tidak suka sama dia. Dan juga kita merasa orang yang lebih miskin lebih harus dikasihani. Kebiasaan kita berbuat demikian. Seperti kamu akan merasa mereka lemah, mereka sangat dikasihan, dan merasa mereka itu benar, maka kamu akan mudah berdiri di pihaknya. Tuhan firman tidak boleh demikian. Jangan terpengaruh oleh keadaan. Jangan melihat penampilan. Dan mudah juga bagi kita kalau pihak lain punya uang, kita terpengaruh olehnya.
Dan sebelah lagi, Anda sebagian orang yang miskin, kita juga mudah terpengaruh. Ini tidak mudah. Maka dikatakan di sini jangan memandang bulu. Jadi seorang pemimpin harus bagaimana? Harus pemimpin haruslah dengan keadilan memperbaharui hubungan. Kemudian terusnya kita dengan iman. Kita di arah bawah, kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Mengarah ke atas, kita harus mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan, mengikuti Tuhan. Kemudian di sub yang berikutnya mengenai riwayat ke-12 pengintai. Sesungguhnya pemimpin memilih mereka mengutuskan 12 orang untuk mengintai di tanah Kanaan. Kalau kamu diutus, kamu akan merasa satu kehormatan bagimu. Kalau seluruh suku kita mendapatkan tempat dan tanah, aku salah satu orang yang berjasa. Dan juga orang melihat kita menjadi salah satu penolong bagi suku kita. Tetapi mereka juga menghadapi satu masalah yang sama, yaitu penampilan. Wah, satu yang sangat besar, tinggi besar. Mereka seperti orang raksasa, kita seperti belalang. Kalau sekali injak kita langsung mati. Juga benteng mereka sangatlah tinggi seperti menara langit. Iya, tempat ini memang baik, indah. Tempatnya penuh susu dan madu. Dan buah-buahnya sangatlah baik. Kamu lihat buahnya sangat baik. Tetapi kita di sini menemukan mereka menerima apel, tapi yang diteruskan itu ke lereng. Karena mereka sangat takut. Kalau mereka berperang, mereka akan mati. Tidak mau mati dengan demikian. Jadi bagaimana dengan menghadapi situasi demikian? Mengapa kita harus berperang dengan keadaan tidak memungkinkan? Maka mengambil keputusan, Tuhan benci sama kami. Tuhan benci sama kita. Yaitu di pasal 27. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Sesungguhnya harus memberikan satu yang baik kepadamu, yaitu di tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, yang tidak dibuat dengan tanganmu, dengan diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Maka orang Israel sangat punya cara membuat ini satu seperti jaringan. Dikatakan di depannya, kamu berkata itu sangatlah baik, kau membawa kami ke tanah, tetapi kamu membohongi kami. Karena mereka takut, mereka tidak percaya dalam mengikuti Tuhan. Kita mudah sekali juga demikian. Kita terhadap Tuhan demikian, dan juga terhadap sesama juga demikian. Dengan kata sebagai stok gereja, stok gereja itu berhenti bekerja karena dia mau memperdayakan kamu. Dia melepas semuanya ini agar
memperdayakan kamu. Tapi bagaimana demikian, karena dia orang yang dia tidak membenci kamu, tidak dendam sama kamu, dia tidak mengenal kamu. Lagi pula di dalam satu sapu tidak orang tidak mengenal banyak kamu, tidak penting. Mengapa harus demikian? Ya, kita sebagai manusia demikian. Yang kita katakan itu karena ketakutan. Yang kita teruskan yaitu tidak punya iman. Iman, tak punya iman, yang kita katakan semuanya itu berbelok dari kenyataan. Kita di sini merasa dia bisa melihat apa yang Musa utarakan, mereka tidak memahami. Generasi yang sebelumnya telah melewati laut mati, dan era yang masa itu mereka setiap hari ada mana untuk dimakan, dan di masa itu mereka juga melihat bagaimana tiang awan Tuhan dan tiang api Tuhan yang memimpin mereka. Mereka tidak melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan, keselamatan Tuhan, karena mereka takut. Jadi tidak bisa dengan iman untuk mengikuti Tuhan. Dan kita balik dari tema kebaktian kita, puji-pujian maupun dengan Kidung Agung, itu satu yang sangat semarak sekali. Ada orang 21 jam 23 jam dioperasi keluar, kemudian bisa untuk minum teh di restoran. Bukankah ini satu mujizat? Ini adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Salah satu dari kelumpulan kita, dan juga akan menjaga kamu. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Baik dalam kesaksian manapun. Seperti di Gereja 611 di Makau, seperti Simo Awira, 14 tahun temanya kembali ke tema yang bermula. Bagaimana mungkin? Setiap kebaktian itu ada pimpinan Tuhan. Bagaimana ada seorang yang hamil, pada waktu dia mau melahirkan dia positif kena corona. Ini semua karena Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang menuntun satu komunitas. Community kita tidak perlu takut, kita mengikuti aja. Melewati laut mati, makan mana, melihat tiang api, awan. Janganlah takut, jangan mengikuti Tuhan. Dengan iman kita mengikuti Tuhan. Dengan juga satu sel grupmu sesama dia tidak akan mencelakakanmu, sebab kamu, seberapa pentingnya kamu bukan yang terpenting. Dia hanya ikut sel grup menyelesaikan masalahnya, itu sudah cukup. Ada kemungkinan dia salah omong, dia hanya salah paham. Jadi kita dengan santai saja. Jangan apa yang kita terima menjadi kelereng. Kita haruslah dengan iman mengikuti Tuhan. 34 sampai dengan 40. Tidak bisa dengan kedagingan mengikuti Tuhan.
Pada saat mereka tidak dengan iman mengikuti Tuhan, Tuhan mengadakan hukuman bagi mereka. Dan mereka setelah mendengar hukuman ini terlalu berat. Tapi sesungguhnya setiap penghukuman Tuhan itu berdasarkan kasih. Dan hari berikutnya baju tidak rusak, sandal tidak rusak. Dan terus hari berikut Tuhan terus mempersediakan mana untuk dimakan, dan terus dengan menggunakan tiang api dan awan menuntun mereka. Dan juga pada siang hari ada awan menudungi, dan malam ada tiang api untuk menerangi. Hukuman ini Tuhan tahu, karena di generasi berikutnya mereka tidak sanggup. Jadi orang Israel merasa ini terlalu berat. Ya, dulu saya tidak mengambil keputusan untuk mengikuti, tapi sekarang harus mengambil keputusan, dan Tuhan berfirman, kamu harus ikut. Kalau tidak punya iman mengikuti Tuhan, itu tidak taat. Tuhan menyuruh kamu pergi, kamu harus pergi. Tuhan menyuruh kamu tidak pergi, menyuruh kamu jangan berangkat, kamu berangkat. Ini adalah dengan kedaginganmu mengikuti Tuhan. Di ayat 4 dikatakan 46, Tuhan menyuruh mereka kembali melawati, mereka menyuruh kembali. Di ayat 40, mereka karena tidak itu mengikuti Tuhan, maka Tuhan menyuruh mereka berbalik, berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Di ayat 46, demikianlah kamu lama tinggal di Kades, ya ini sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Mereka dengan kedagingan mengikuti Tuhan, yaitu mereka tidak mau menanggung akan hukuman, dan mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Keputusan yang sekarang akan mempengaruhi seluruh masyarakat, seluruh era, generasi. Keputusan sekarang menjadi keputusan seumur hidupmu. Dengan iman mengikuti Tuhan, mohon Tuhan membantu kita. Dengan iman kita mengikuti Tuhan, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita, ya Allah Tuhan kami dari generasi ke generasi mau menyembah memuji Engkau. Dengan iman kami mendeklarasikan Engkau Tuhan Allah kami. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang layak untuk mendapatkan segala pujian. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau dari generasi demi generasi telah menjaga kami, Tuhan. Engkau bagaimana menjaga, memelihara orang Israel, demikian juga Engkau memelihara dan menjaga kami, Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Dari generasi ke generasi Engkau menjaga kami, menuntun kami. Masa lalu bagaimana Engkau menuntun kami, dan sampai hari ini Engkau terus menuntun kami dan memimpin kami masuk dalam tanah Kanaan. Karena ini janji-Mu, Engkau memberikan tanah Kanaan ini, Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Tapi Allah Bapa, kami perlu akan Engkau. Bapa, di hari ini kami melihat orang Israel, karena mereka melihat musuh mereka begitu besar. Mereka melihat musuh mereka tinggi besar, mereka takut, sehingga mereka tidak terlihat akar tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Bapa, mata kami sangatlah penting. Bapa, apa yang kami lihat, mata hati kami, apa yang kami lihat? Apakah keadaan kami atau musuh kami? Saudara semua, terlebih dahulu kita berdoa demi hati kita. Kita berdoa untuk mata hati kita. Apa yang kita lihat dalam hidupmu, kesulitan dalam perekonomianmu, masalah anak-anakmu yang nakal, atau hubungan dengan sesamamu yang tidak bisa terbuka ikatannya, sehingga semua ini menjadikan ketakutan bagimu. Saudara semua, saya mengundang kalian, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, agar ketakutan kita beritahu pada Tuhan apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kita. Kita beritahu pada Tuhan, kemudian kita terima firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, apa yang ketakutan yang kami lihat, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, sehingga agar kami bisa melihat Engkau, Allah Bapa, agar kami bisa melihat janji Engkau. Letakkan tanganmu di atas hatimu, biar Tuhan menyembuhkanmu, agar kita bisa mengikuti Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau curahkanlah bagi saudara-saudari kami yang meletakkan tangannya di atas hatinya. Tuhan, Engkau tahu kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini, dan menghadapi ditinggalkan keluarga, dan banyak sekali tidak aman, kekhawatiran, gelisah, bahkan dalam hubungan banyak sekali yang menyakitkan, banyak sekali penyakit
banyak yang remuk hati, bahkan banyak yang tidak berdaya untuk keluar lagi. Roh Kudus, mohon Engkau sembuhkan, karena Engkau berfirman, Engkau tahu akan kelemahan kami. Engkau mengerti akan kelemahan saudara-saudari kami masa lalu, apa yang mereka hadapi, sehingga Engkau menjaga kami. Dan banyak sekali panah-panah yang mengarah padamu, tapi aku melihat satu terang yang menghalangi semuanya ini. Lingkaran terang ini panah-panah itu tidak bisa menebus mengenai Engkau. Pelindungan Tuhan seluruhnya ada padamu. Ya Tuhan, ancaman dari musuh ini seluruhnya Kau ambil dari saudara-saudara kami, karena pelindungan-Mu sempurna. Tuhan, kami berterima kasih, memuji Engkau. Tuhan, ketakutanku serahkan bagimu. Mohon Engkau ambil, oh Yesus, Yesus. Kau ambil seluruh ketakutan yang dalam hidupku. Engkau berikan yang baru, hati yang baru bagiku, sehingga aku sembuh seluruhnya. Kita mengambil langkah profetik terlebih dahulu, bangkit kemudian membalik. Pada saat saya selesai membaca surat ini, kita dengan iman mengarah kepada salib, beritahu pada Tuhan, Tuhan, aku mau fokus kepadamu. Aku tidak mau lagi dalam menghadapi masalah ini. Aku takut, aku khawatir. Aku mau tertuju fokus kepadamu, dengan mengandalkan Engkau berjalan pada jalan yang Tuhan tentukan, dan berjalan menuju keputusan dalam seumur hidupku. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, duduklah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara semua, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman-nya melebihi atas segala kita. Kita dengan iman kita berdoa, Tuhan, kami mau percaya di dalam segala sesuatu berjalan dalam kehendak-Mu. Aku tidak lagi dalam ketakutan mengambil keputusan. Aku mau fokus kepadamu. Dalam hidupku hanya Engkau Tuhan Allahku. Saudara semua deklarasikan, Tuhan, aku rela untuk mengikuti Engkau. Tuhan, bagaimana masa lalu kami dengan iman mengikuti Engkau, Tuhan. Sekarang pun kami dengan iman mengikuti Engkau, sebab Tuhan, Engkau yang berperang bagi kami. Allah Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Engkaulah yang berperang untuk kami, seperti mana Engkau lakukan bagi kami, Tuhan, di depan mata
kami melihat Tuhan, bagaimana Engkau mendukung, Engkau yang menuntun sepanjang hidup kami. Tuhan Allahmu berjalan di hadapanmu, dialah yang akan berperang untukmu sampai pada dilakukan bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Haleluya, kita percaya, kita mandang di arah salib ini, kita bisa fokus di depan salib ini. Tuhan, Engkau adalah bukti dari iman kami. Tuhan, dulu kami mengambilkan keputusan dengan kedagingan kami. Kami sekarang kami mau menggunakan salib-Mu untuk mengalahkan kami. Engkau mencurahkan darah-Mu setetes demi setetes. Inilah pengorbanan dari tubuh-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengikuti Engkau. Generasi yang baru bangkit. Tuhan, Israel telah melewati 40 tahun. 611 telah lewat 20 tahun. Generasi yang baru dibangkitkan. Generasi keempat telah datang. Bereskanlah, kalahkanlah kedagingan kami. Bereskanlah segala yang tidak baik di dalam hidup kami. Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami adalah yang baik, yaitu apel dari-Mu. Tuhan, kami berfokus kepada Engkau. Yesus, Engkau telah datang. Bahkan Engkau hidup, Engkau beri kami melihat. Tuhan, hari ini saya fokus pada salib-Mu. Kami mau mengikuti Engkau setapak demi setapak. Tuhan, di antara kami ada sebagian yang mengambil salah keputusan dan sangat menyesal. Tuhan, keputusan ini kami salibkan, kami paku di atas salib-Mu. Ampunilah kami. Ya, kami bersalah, tetapi ada Engkau. Tuhan, salib-Mu, keselamatan, selamatkanlah aku. Engkau mati, aku hidup.
Engkau mati, aku hidup. Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Allahku, Engkau Allahku. Aku dengan bersandar pada Engkau untuk mengambil keputusan. Keputusan dengan iman. Keputusan darimu. Kita beritahu pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, berkata pada Tuhan, aku seumur hidup mengikuti Dia, sama seperti Kaleb, dengan setia mengikuti Tuhan, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Tuhan, aku mau mengikuti Engkau seumur hidupku. Kiranya seumur hidupku semakin menyerupai Engkau. Mohon Engkau menyertaiku ya Tuhan. Mohon Engkau tuntun jalanku, beri hidupku yang menurut kehendak-Mu seumur hidupku. Aku mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Engkau berkenan akan penyembahan kami. Tuhan, kami membuka mata, kami memandang salib kami. Kami pejamkan mata juga melihat akan salib-Mu. Kami mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau. Bagi saudara-saudari semua, saudara-saudari, di mana kami semua juga merindukan akan Engkau, merindu akan mengikuti Engkau, rindu Engkau penuhi. Tuhan, iman bertumbuh apa pada mereka. Kecuali Kaleb bin Yehune, dialah yang melihat negeri itu, dan kepada anak-anaknya diberikan negeri yang berlimpah yang diinjak. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dan anak-anakmu seluruh bisa menginjak di mana Tuhan Engkau berikan tempat yang indah bagi mereka. Dan Engkau berkati mereka, Tuhan, apa yang Kau berikan, Kau berkati mereka yang baik kepada mereka. Karena ada iman, karena ada generasi yang baru, ada negeri yang baru, kota yang baru mereka diberkati, negara dan kota kami, karena
ada mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.